baikin ya, misal tadi ada beberapa pertumbuhan ekonomi kita itu yang nggak kontribusi terhadap pendapatan pajak gitu misalnya. Soalnya kan solusi yang terburuk yang kita nggak mau adalah oke, kita ningkatin pajak, akhirnya orang-orang yang bekerja PP21-nya naik, itu kan menjadi tambah beban gitu kan. Gimana caranya kayak naikin pajak yang tepat dan sesuai yang diharapkan gitu? Justru kita kemarin ngobrol sama Kementerian Keuangan, tolong turunin PPN. Oh, karena itu sifatnya regresif. Tambah negatif dong pendapatan pajak kita. Justru enggak. Justru bisnis termasuk lokal, kemudian konsumen itu suka. Jadi kalau PPN dari 11% sekarang nih barang-barang umum ya, kemudian turun jadi 9%, dia akan nambah pendapatan dari PPh badan. Dia akan nambah dari PPh UMKM. Nah, ini nggak digerakkan nih sisi fiskal kita nih. Jadi kalau Pak Purbaya tuh sering bilang, aduh moneternya lazy nih, males ya gitu ya, nggak gerak-gerak nih. Makanya dia nyuntik likuiditas 200 triliun. Terus fiskal nih, dia sering ngomong ya, wah menteri sebelumnya salah ngelola, fiskalnya nggak dimainkan dan lain-lain. Kita ngelihat juga sekarang fiskal nggak dimainkan dengan optimal. Jadi harusnya kebijakan pajak itu, justru kalau dia ekonomi lagi slowing down, dia turunin tarif pajaknya, tapi kepatuhannya dinaikin, itu akan bounce back buat naikin pendapatan pajak, ekonomi juga akan tumbuh. Kalau itu sebaliknya dong, berarti peningkatan PPN itu justru pertama melambat dari segi ekonomi, kedua nurunin pendapatan pajak ya, dua-duanya kalau itu. Jadi nggak dapat apa-apa gitu sebenarnya. Itu dia. Gitu. Nah, kalau misalnya solusinya itu, sebenarnya kan kalau misalnya kita nurunin pajak kan quote unquote simple itu adalah pasti didukung sama semua orang. Yes. Gitu kan. Kalau misalnya itu kebijakan yang didukung sama semua orang, lalu itu bisa mengakibatkan peningkatan dari ekonomi berputar, ya kan, bisnis naik, employment juga jadi orang banyak yang di-hire gitu-gitu kan. Dan kita lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain jadinya. Kenapa itu tidak dilakukan? Kira-kira bottleneck-nya apa? Apakah mereka not sure? Maksudnya not sure tuh kalau misalnya kita turunin belum tentu naik nih penghasilan pajak kita gitu misalnya. Modelingnya salah. Jadi modeling yang bilang bahwa kita akan kehilangan 80 triliun kalau PPN turun misalnya dari 11 ke 10. Itu sebenarnya asumsi-asumsinya masih bisa diragukan.